Karena sesungguhnya harapan mongkotion adalah telah putus antaubatihi dari taubatnya laki-laki yang ketiga itu, ailianna taubatahu la turja, karena taubatnya itu tak bisa diharapkan, lifauti qasdihi alaiha, karena hilangnya tujuan laki-laki yang ketiga itu alaiha, atas melakukan taubat. Jadi orang yang dalam menuntut ilmu itu ilmunya dijadikan sarana untuk mengumpulkan dunia, harta, atau dijadikan sarana untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, maka orang seperti itu dicap sebagai orang yang telah tertipu oleh setan dan dicap sebagai orang yang dungo, ya, kurang akal, ya, kurang akal. Kenapa kok dikatakan begitu? Karena ya orang yang seperti itu sudah terputus dari taubatnya itu. Kenapa terputus? Karena menyangka bahwa kelakuannya yang seperti itu termasuk kelakuan yang baik, ya. Karena dianggap baik oleh dirinya, maka tidak akan taubat dari sesuatu yang kelakuan baik itu, padahal kelakuannya salah, dungo, ya orang kayak gitu itu. Di mongkotion, ya, mongkotion antaubatihi berarti putus ya dari taubatnya itu. Artinya dia tak bisa diharapkan lagi untuk bertaubat. Kenapa begitu? Karena anggapannya itu dianggap baik, menurut dirinya kelakuan seperti itu dianggap baik, ya. Wal mongkoto bifathito ismun maknan, ya, ismu maknan, ya. Adapun mongkoto, ya, dibaca dengan fathahnya ta, ya, atau, ya, ismu maknan adalah isim makna, isim secara maknawi. Amal mongkoti bikasriha bahwa ismu ainin, ya, isim ain, isim dzat, ya. Isim dzat itu isim yang ada wujudnya, ya. Ismu maknan itu adalah isim yang tidak ada wujudnya, ya. Kata-kata putus itu kayak apa, ya, yang tidak ada wujudnya. Putus dari taubat itu kayak apa wujudnya, kan tidak ada kan, ya. Mengkotok, ya, diputus, ya. Kalau mengkotok itu kan diputus, ya. Berarti bukan putus dengan sendirinya tapi diputus, ya. Makanya dikatakan isim maknan mengkotok itu karena tidak ada wujudnya. Sesuatu yang diputus itu taubatnya diputus, ya. Kayak apa taubat diputus? Itu kan tidak ada wujudnya itu, ya. Tapi kalau mengkote itu ismainin, berarti orangnya yang memutus itu. Kalau mengkote ini isim dzat, ya. Di isim dzat yang ada wujudnya, kayak isim ain itu apa? Isim maknan itu yang tidak ada wujudnya. Barangnya ada tapi wujudnya tidak ada, ya. Ya, gambarannya seperti ilmu. Ilmu itu kayak apa? Pikiran, misalnya. Pikiran kayak apa pikiran itu? Akal, ya, kayak apa akal itu? Ya. Kan tidak ada wujudnya itu, ya. Angin, ya, panduan angin ini, ya. Kayak apa angin? Kan tidak ada kan? Barangnya ada, ya, tapi wujudnya yang tidak kelihatan. Nah, itu namanya ismu ainin namanya itu. Apa? Ismu maknan, ismu maknan. Perasaan namanya. Perasaan kayak apa? Perasaanmu bagus, kayak apa perasaan? Wujudnya perasaan kayak apa? Pikiranmu bagus misalnya, pendapatmu bagus, kayak apa wujudnya pendapat itu? Nah, itu yang seperti itu, isim tapi tidak ada wujudnya, namanya isim maknan. Kenapa diputus taubatnya itu? Lidzannihi annahu minal muhsinin, karena dia nyangka bahwa kelakuannya itu termasuk orang yang baik,
ya, dengan cara punya ilmunya dijadikan sarana untuk mengumpulkan dunia, untuk cari jabatan, cari ini dan itu, ya, itu disangkanya kelakuan seperti itu termasuk baik. Karena itu baik, tidak kira taubat, ya, itu baik kok. Biasanya orang yang taubat itu kalau punya kelakuan yang salah, itu tidak merasa salah, ya tidak kira taubat, kan, tidak kira taubat. Ail amilina bi ulumihim, artinya dia telah melakukan ilmunya kalau seperti itu katanya, ya. Kalau ilmunya dipakai untuk mengumpulkan dunia, untuk jadi jabatan, untuk jadi orang kuat, itu berarti itu katanya orang yang amal kepada ilmunya. Wa huwa adapun ay rajulus salis wa filun an qaulihi ta'ala, dia telah lupa dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya. Dia telah lupa kepada firman Allah. Kenapa? Taquluna, kalian mengatakan, ma la taf'aluna, kepada apa yang kalian sendiri tak melakukan, ya. Pidato kemana-mana itu, kalau punya ilmu itu harus begini, harus begitu, tapi dirinya yang punya ilmu tidak mengerjakan seperti itu, ya. Berarti namanya itu mengatakan sesuatu yang dirinya sendiri tak mengerjakan kepada sesuatu yang dikatakan itu. Kabura maqtan indallah, katanya dia, besar dosanya itu menurut Allah kalau seperti itu. Sama dengan nyuruh rajin sama orang lain, dirinya tidak rajin, sama dengan itu, ya, sama dengan itu. Nyuruh serius belajar kepada orang lain, dirinya tidak serius, ya, sama dengan itu, ya. Wa huwa ay hadzal rajulu, adapun laki-laki yang seperti itu, yang suka mengatakan bahwa kepada apa yang dia sendiri tak mau melakukannya, ya. Mimman ay mimba diman, artinya termasuk sebagian orang, qala fihim, telah bersabda, fihim, mengenai mereka, ay fi haqqihim, di dalam hak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa Rasulullah mengenai orang yang seperti itu, Nabi bersabda, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, ya. Saya dari selain dajjal, kata Nabi, lebih khawatir atas kalian daripada dajjal, ya. Artinya Nabi masih lebih takut kepada ulama yang seperti itu ketimbang kepada dajjal, ya. Kalau dajjal tidak begitu takut kita dengan dajjal, tapi dengan ulama yang kayak gitu kita sangat takut, kata Nabi, ya. Nabi lebih khawatir kepada ulama yang ilmunya dijadikan sarana untuk mengumpulkan materi atau cari jabatan dan lain sebagainya, ketimbang dengan berhadapan dengan dajjal. Kenapa? Sebab dajjal itu punya tujuannya apa? Yaitu hanya untuk menyesatkan. Kalau ulama kayak gini bukan hanya menyesatkan, ya, tapi mencelakakan orang lain, kan kayak gitu, mencelakakan orang lain. Min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, ketimbang, ya, saya dari lainnya dajjal, lebih khawatir atas kalian ketimbang kepada dajjal. Berarti menghadapi dajjal berani, tapi menghadapi kalian yang ilmunya seperti itu, ya saya khawatir. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat yang lain, ghairud dajjal akhwafuni alaikum, adapun selain dajjal adalah lebih mengkhawatirkan kepadaku, alaikum, atas kalian, ya, sama maknanya itu. Artinya Nabi masih lebih takut kepada ulama yang seperti itu ketimbang dengan kepada dajjal, karena ya, berani kalau berhadapan dengan dajjal, masih berani. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, bihadfi nunil wiqayah, dengan membuang nun wiqayah, ya. Kalau di sini pakai tak kayaknya, ya. Tuhdafu nunul wiqayah, ya, sama saja. Jadi akhwafu makhufati alaikum, ya. Akhwafu makhufati alaikum, ya. Jadi ghairud dajjal tidak pakai ahwafuni, kalau di sini pakai ahwafuni, berarti pakai non wiqayah, ya.
Kalau di riwayat yang lain ya, ghairud dajjal akhwafu makhufati alaikum, ya paling takutnya apa yang aku takuti alaikum atas kalian, ya. Wa akhwafu khabaru ghairu, adapun lapal akhwafu adalah menjadi khabar dari ghairu, ya. Ghairu dajjal akhwafuni, ini berarti akhwafu jadi khabar dari ghairu, yang ghairu jadi mubtada, ya. Wa huwa adapun lapal akhwafu af'alu tafdilin adalah ya fi'il tafdil, ya. Af'alu tafdilin adalah isim tafdil, ya. Af'alu yang isim tafdil. Wa innama dzakhalan nunu fihi, sebenarnya bisa masuk apa nun di dalam isim tafdil itu li musyabahatihi li fi'li ta'ajjubi, karena serupanya isim tafdil itu ya, dengan apa fi'il ta'ajjub, ya. Wazannya sama, ya. Fi'il ta'ajjub itu yang cuman didahului, kalau ta'ajjub itu didahului oleh ma ta'ajjub, namanya ma ta'ajjub, sehingga fi'ilnya disebut dengan fi'il ta'ajjub. Misalnya ma af'ala, ya, ma af'ala ya, ma af'ala zaidan misalnya, alangkah, kan begitu. Kalau yang ta'ajjub fi'il ta'ajjub kayak gitu. Di sini ya afdalu atau af'alu itu berarti isim tafdil, bukan fi'il tafdil, isim tafdil, ya. Itu isim, ya. Jika serupa kepada fi'il ta'ajjub yang wazannya sama, ya, yang itu ikut wazan af'ala, ya. Padahal ta'ajjub itu dua wazannya, ya. Untuk yang af'ala itu yang didahului dengan ma ta'ajjub itu wazan af'al itu ma af'ala gitu, ya. Terus wazan yang satunya yaitu yang berbentuk fi'il amar, tapi bersamaan dengan terjadi sebelum isim yang dijirkan dengan huruf jar, jadi menjadi af'il bihi, itu ya sigat yang kedua dari sigat ta'ajjub. Yang sama dengan isim tafdil yaitu sigat yang pertama itu, cuman bedanya kalau ta'ajjub itu didahului dengan ma, namanya ma ta'ajjub, ya. Kalau isim tafdil tidak ada. Yang punya makna lebih itu sama dengan mengatakan Zaidun afdalu minka, Zaid adalah lebih utama ketimbang dengan kamu. Da afdalu namanya isim tafdil, ya. Zaid ajmalu minka, Zaid lebih ganteng timbang situ, kan gitu, ya. Karena namanya lebih, makna lebih namanya isim tafdil. Wazannya sama dengan ta'ajjub yang pertama, ya. Kalau dengan ta'ajjub yang kedua beda. Soalnya ta'ajjub yang kedua itu berbentuk fi'il amar yang terjadi sebelum isim yang dijirkan dengan huruf jar. Sama dengan mengatakan akrim bi Abi Bakrin, berarti maknanya alangkah mulianya siapa Abu Bakar, kan gitu kan. Beni muliakanlah, bukan, itu bukan fi'il amar, ya. Fi'il ta'ajjub, ya. Fi'il madhi ala suratil amri, ya. Fi'il mati tapi berbentuk fi'il amar. Asmi bihim, ya, kan di Quran nih, kalau di Quran itu asmi bihim, ya, alangkah yang mendengarnya Allah kepada mereka, kan gitu, ya. Wa absir bihim, alangkah melihatnya Allah kepada mereka, kan gitu maknanya, ya. Itu sigat ta'ajjub yang kedua, ya. Faqilah, maka ditanyakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ma huwa, ya, ay ghairud dajjal, ya, wa ma huwa, siapa ya Rasulullah orang yang dikatakan selain dajjal itu, ya, yang lebih mengkhawatirkan ketimbang dengan dajjal itu siapa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ulama usu'i, yaitu ulama yang jelek, ya. Ulama jelek itu kayak apa? Yaitu ilmunya dijadikan sarana untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, gitu, ya. Terus dijadikan untuk jadi jabatan, cari jabatan setinggi-tingginya, ya, cari penghormatan dari orang lain. Dan orang kayak gitu disebut dengan ulama su, ya. Orangnya pinter, cuma kayak jelek kelakuannya, itu seperti itu termasuk jelek.
Itu lebih mengkhawatirkan katanya ketimbang dengan Dajjal, katanya Rasulullah seperti itu. Ya. Wahwa adapun yang namanya ulama su itu, ya, atau ghairu Dajjal, ya. Kalau kepada ulama wahwa, ke ulama kan jamak ya. Kalau wahwa ka ghairu Dajjal aja ya. Wahwa adapun ghairu Dajjal yang dikenal dengan ulama su itu pada kullu munafikin kasiri ilmil lisani jahilil qalbi wal amali, ya. Yaitu setiap orang munafik yang pinter ngomong, ya. Pinter ngomong, pinter. Jadi kasiri ilmil lisan, ya, banyak ilmu ngomongnya itu, ya pinter lah ngomong. Tapi jahilil qalbi, hatinya itu bodoh, ya, wal amali, dan amal perbuatannya tak cocok, ya. Apa yang diucapkan dengan perbuatannya itu tidak cocok, ya. Ucapannya begini begitu, tapi kelakuannya lain dengan apa yang diucapkan, kan gitu ya. Makanya dikatakan munafik yang begitu itu. Ittakhadal ilma khirfatan, menjadikan kepada ilmunya, dia menjadikan kepada ilmunya, ya, khirfatan, sebagai suatu pekerjaan, ya, dijadikan sarana, ya, ya ta'akkalu biha, dia makan biha, dengan kelakuan yang berupa ilmunya itu, ya. Ya ta'azzazu bihi, dia menjadi kuat, ya, bihi, dengan ilmunya itu. Yad'un nasa ilallahi, dia mengajak kepada manusia, ilallahi, untuk menyembah kepada Allah, tapi wa yafirru huwa minhu, dia sendiri melarikan diri dari Allah, ya. Ngajak kepada orang agar bertakwa kepada Allah, tapi dia sendiri melarikan diri dari Allah, kan kayak gitu. Nah, orang seperti itu yang dikatakan ulama su. Jadi ilmunya itu dijadikan pekerjaan untuk mengumpulkan materi, untuk cari jabatan, kan gitu. Sebanyak-banyaknya, untuk cari pengikut sebanyak-banyaknya, kan gitu. Ya. Ucapannya kepada manusia, ya, bagus, ya. Amar ma'rufnya itu bagus kepada manusia, cuman dianya sendiri tidak ngerjakan kepada apa yang diucapkan itu, ya. Itu orang munafik kan begitu, ya. Luar dan dalamnya itu beda, ya. Luarnya begini, dalamnya begitu, kan gitu loh. Itu munafik namanya. Dan orang seperti itu yang ditakuti oleh Rasulullah itu, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yafirru, dan dia lari, wa yafirru huwa, ya, dan lari siapa dia, ya, dia orang yang munafik itu, minhu, dari Allah, ya, menjauh dari Allah, tapi ngajak orang untuk dekat kepada Allah, tapi dirinya sendiri, ya, menjauh kepada Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, ya, kullu munafikin alimil lisani, ya. Sesungguhnya paling menakutkannya, ya, tadi isim tafdil lagi ini, ya, inna akhwafa ma, sesungguhnya, ya, paling menakutkannya sesuatu, akhafu, yang saya takut, ala ummati, atas umatku, ya, kullu munafikin, adalah setiap orang munafik, ya, alimil lisan, yang pinter ngomongnya itu, tapi kelakuannya tidak cocok dengan omongannya itu, ya. Kalau ngomong bagus omongannya sama orang lain, tapi kelakuannya tak sesuai dengan apa yang jadi omongan itu, ya. Rawahu Ahmadu, ya. Rawahu Ahmad bin Hanbal, ya, Al-Umar Ibnil Khattab, Al-Umar Ibnil Khattab, ya. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-aimmatul mudilluna, di riwayat yang lain, ya. Sesungguhnya paling menakutkannya sesuatu yang saya takut atas umatku itu, al-aimmatul mudilluna, adalah
para pemimpin-pemimpin yang telah menjadi sesat dengan ilmunya itu, ya seperti tadi itu loh, kan jadi sesat dengan ilmunya seperti itu, yang paling menakutkan kepada Nabi apa? Ya kepada Nabi. Ya. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani an Abi Darda. Ai inna akhwafa syai'in akhafuhu ala ummati dzalik. Ya, artinya sesungguhnya paling ya, menakutkannya sesuatu ya, akhafuhu yang saya takuti kepada sesuatu itu ala ummati atas umatku dzalikah yaitu orang-orang yang atau para pemimpin yang sesat atau setiap orang munafik yang pintar ngomong ya, pintar ngomong ya. Tapi omongannya, kerjaannya tidak cocok dengan apa yang diumumkan ya, diumumkan. Makanya ya orang kalau mau ngomong itu ya, apa yang akan diomongin itu harus dikerjakan dulu, baru kita perintahkan sama orang lain. Insya Allah perintahnya itu akan diikuti oleh orang lain ya. Tapi kalau umpamanya ucapannya tidak cocok dengan kerjaannya, yaitu tidak kira diikuti oleh orang, tidak kira. Itu namanya ada ungkapan untuk merintah sesuatu kepada orang lain adalah apa? Ibda binafsik, harus mulai dengan dirinya sendiri dulu, baru nanti sampaikan kepada orang lain. Kan insya Allah perintahnya itu akan diikuti oleh orang lain. Itu makanya ya umpamanya mau baca kitab ini ya kudu ngelaguin kitab ini dulu biar tak jadi apa? Tak jadi istilahnya nyampaikan salam dari Imam Ghazali ya, biar tidak kayak gitu ya, ya. Jadi umpama baca kitab ini ya harus ngerjakan dikit-dikit isinya kitab ini kan kayak gitu, baru disampaikan kepada orang lain. Kalau tidak kayak gitu bisa dikatakan hanya nyampaikan salam dari Imam Ghazali ya, ada salamnya Imam Ghazali harus begini begitu kan kayak gitu ya, kepada Anda ya. Jadi saya menyampaikan misalnya ya, kalau saya tidak ikut ini tapi saya nyampaikan isinya ini, karena namanya saya hanya nyampaikan apa sih, nyampaikan salam. Jadi ada salamnya Imam Ghazali katanya harus begini harus begitu kan kayak gitu ya. Nah, itu tidak benar sebetulnya, itu tidak benar, cara seperti itu tidak benar. Wahada wahada bayanun hadzal hadisi ya. Inilah ya penjelasan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi itu ya. Berarti paling apa yang ditakuti oleh Nabi yaitu paling takut Nabi itu kepada umatnya yang menjadi ulama yang hanya pintar ngomong tapi tidak pintar melakukan kepada apa yang diomongkan itu paling takut seperti itu ya. Itu soalnya bertentangan dengan firman Allah tadi, maka Anda harus rajin duluan ya. Tidak bisa ya, kecuali saya tidak bisa begitu ya. Kamu harus rajin sebab datang dari rumah tujuannya mau ngaji. Beda kalau saya misalnya, jangan kayak gitu, tidak bisa ya, sama saja kan ya. Ayo mau ngaji, bawa kitab itu kan, itu anak buahnya aja ya, bagus itu. Namanya mulai dengan dirinya sendiri ya, terus ngajak orang lain untuk bekerja kebaikan itu sesuai dengan tujuan dari rumah masing-masing kan kayak gitu. Kenapa kok dikatakan lebih takut kepada Dajjal, kepada selain Dajjal ketimbang dengan Dajjal ya? Li'anna Dajjala ghayatuhu al-idlal. Sebab Dajjal itu punya tujuan ya. Tujuannya apa? Al-idlal, yaitu untuk menyesatkan manusia, cuman tujuannya tidak ada lain ya. Fala yakhfa ala hadin minal mu'min, maka tak akan samar ke atas seseorang dari orang mukmin. Kalau orang mukmin diajak oleh Dajjal misalnya, yang jelas tidak mau karena tujuannya untuk disesatkan kan kayak gitu. Tapi kalau ulama kayak gini kan,
Yang tujuannya itu ya mendekati, saya ujung-ujungnya ya mau minta uang misalnya ya, mau minta gini ya. Apalagi sampai ya ilmunya itu yang dijual kepada santrinya misalnya, kamu kan murid saya ya, misalnya itu kan berarti ilmu yang diberikan itu yang ditagih pakai kayak gitu. Ya kamu harus bayar saya, ya kamu kan murid saya kan, berapa tahun kamu jadi murid saya misalnya ya. Dan orang-orang kayak gitu enggak benar ya, enggak benar. Dan ulama kayak gitu yang ditakuti oleh Nabi kan kayak gitu. Kalau Dajjal sudah maklum untuk menyesatkan, dan ulama kayak gini yaitu menipu ya, menipu ya. Wa mislu hadzal alim ya, wa in sarrafan nasa anid dunya. Adapun umpama orang alim seperti ini sekalipun memalingkan manusia, wa in sarrafa, sekalipun memalingkan siapa orang itu an-nasa kepada manusia, anid dunya, dari cinta kepada dunia, ay an hubbiha, artinya memalingkan manusia lain dari cinta kepada dunia, melarang untuk cinta dunia, bilisanihi, dengan lisannya, wa maqalihi, dan ucapan-ucapannya, namun fahuwa da'in lahum ilaiha, akan tetapi dia sebetulnya itu mengajak lahum kepada manusia, ilaiha, kepada cinta kepada dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya. Lisannya bilang jangan cinta dunia, tapi perbuatannya dia itu suka mengumpulkan dunia kan gitu. Itu namanya antara ucapan dan pekerjaannya tidak cocok ya, tidak cocok ya. Bi'amalihi wa ahwalihi ya, bi'amalihi wa ahwalihi walisan ya, ya bi'amalihi wa ahwalihi. Walisanul hal antaku ay awdahu dalalatan ilal muradi. Allahu a'lam. Al-Fatihah.